Nanti kalau pulang makan mau pisang nanti kira-kira. Nah, inyong jadi mahal pisang jadi apa ya? Sembarangan. Oh, ayo aja bawa. Ongkirnya. Semongkirnya. Assalamualaikum Mbak Rabiha. Ini gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Saya Kak Tisha. Nanti makan anti gak sabar dia mati. Oke. Sebentar ini. Tapi jatuh Mbak. Mbak Aman. Aja. Habis semua. Assalamualaikum Mbak Tias. Oh, udah sholat dulu. Iya tadi. Mbak Tias ini. Oke. Kenapa? Masih berapa orang? Saudara mohon izin live sebentar nggih, saya ganti ke laptop aja. Oh iya Mbak Umu Intan silakan. Hah? Andi Rizky. Iya, belum. Ya ini Mbak Ella, gimana kabarnya Mbak Ella? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggak bisa ikut itu ya ngobrol, soalnya masih ada kerjaan. Oh iya boleh. Iya. Ini yang syukron. Ya, Afan, Mbak Ella. Ini saya kenalkan tim saya ya. Ini ada Mbak Hernita Eka, terus Mbak Amalia Mega. Ini yang biasanya yang desain gambar sarung tangan dan handsock. Terus Mbak Oki. Terus Mbak Tias. Mbak Tias belum muncul ya ini ya. Mbak Tias yang biasanya melayani KHJ Indonesia. Ini Mbak Fida. Nama Iki Vivo. Saya memang nggak lihat. Lihat. Saya nanti didampingi suami saya ya, Pak Danang. Biar nanti kalau ada Mas Latif, biar ada temannya Mas Latif. Kanila,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ratu. Ya, ini Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Aku pakai wedding. Iya, ini Mas Latifnya masih siap-siap ya. Ini masih berapa orang ini? enam belas orang ya. Tapi sih gak menunggu. Ya ini saya dibantu sama Pak Danang ya. Assalamualaikum para umat semua, Umu, kemudian juga kakak semua, agen dan bibir reseller KIG Indonesia. Saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, mentor kita kali ini yaitu Mas Latif Setiawan sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mas Latif. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rame ya. Selamat 18 orang. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin sebagian masih meluncur. Okay. Oke. Ini dari mana aja nih teman-teman? Ada yang dari Indonesia Timur? Atau ini Indonesia bagian barat semua ini? Kalau bagian gimana? Ada yang dari mana-mana Mas Latif, cuma bagian yang belum masuk seperti itu. Oke. Saya bukan di Indonesia. Wah, di mana? Mana lain? Di Hong Kong, alhamdulillah. Di Hong Kong jam berapa, Mbak? Jam 9 sih, bedanya cuma 1 jam doang. Oh, berarti lebih awal ya, jam 9 ya, 9 malam. Iya. Oke. Nanti kan biasa selesai jam 10, berarti di sana udah jam 11. Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Oke, siap. Kalau Indonesia Tengah ada nggak ini? Indonesia Tengah. Oke. Sebagai informasi rekan-rekan semua, di grup ini terdaftar sekitar 30 sampai 40 orang di grup super reseller admin. Bagian yang mungkin masih proses bergabung, dan mungkin sambil diskusi saya izin buka dulu ya Mas Latif Setiawan ya. Boleh Mas, dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya ucapkan selamat datang rekan-rekan semua, tim distributor, agen dan reseller KIG Indonesia. Alhamdulillah Allah masih kasih kemudahan kita semua berkumpul ya sini. Mungkin kita nggak terlalu berpanjang lebar. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan di sini bahwa KIG Indonesia, sedikit profil KIG Indonesia itu bahwa kita sudah berapa tahun ya? 2016 ya kalau saya. 2016 kita sudah merintis dan awalnya bisnis kaos kaki ya. Kemudian berkembang kita bisnis sport aja, sporting yaitu handsock, sarung tangan. Nah, kenapa kita fokus seperti itu? Karena
terkadang kalau orang sudah memakai hijab atau sesuatu yang lainnya itu sudah insya Allah sudah sempurna. Tapi kadang kita lupa ada sesuatu yang mungkin proses hijab kita kurang sempurna dan sebagainya, sehingga kita berinisiatif untuk mengisi celah seperti itu. Kemudian juga yang kedua di tujuan kita Zoom ini, dan ini insya Allah panjenengan semua ini, umum ataupun kakak-kakak semua ini perdana di KJI Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena saya beberapa kali ikut kelasnya Mas Latif sebelumnya, bahwa sebenarnya jualan itu tidak sekedar jualan. Masa kita hidup cuma jualan saja ya? Apa nggak ada sesuatu yang bisa lebih yang kita bisa berikan? Mungkin dari segi sharing ilmu, sharing apa namanya, sharing pengetahuan, sharing jualan, kemudian juga barangkali tujuan kita mungkin sebagian yang sekedar ingin nambah penghasilan. Ya, kalau baik dan halal ya. Bisa juga ditingkatkan nanti mungkin ya. Saya tujuannya supaya bisa umroh. Apakah mungkin hanya sekedar jual handshop bisa umroh? Insya Allah selama kita mau bisa. Itu saya nyontoh kata-kata Mas Latif sedikit ini. Terus kemudian sedikit profil KJI bahwa kita hanya sebenarnya nggak hanya sekedar jual handshop dan sarung tangan ya, tapi sebenarnya kita dari KJI Indonesia kita bangun sistem ya, sama-sama dari teman-teman KJI Indonesia bisa maju. Gimana caranya? Ini salah satu wadahnya bahwa kita nanti akan merutinkan untuk sharing knowledge, cara jualan dan sebagainya itu. Kemudian sedikit yang saya sampaikan bahwa di KJI Indonesia ini harganya kok mahal-mahal ya. Cuma sepotong kain tapi harganya segitu ya. Insya Allah setiap produk itu ada pasarnya sendiri-sendiri. Sebagian orang yang suka barang murah, tapi juga ada yang tidak cocok dengan barang murah. Kita mungkin akan menyasar di orang-orang yang cocoknya saya pakai yang agak mahal dikit ya. Seperti itu. Dan insya Allah ada pasarnya. Dan alhamdulillah KJI bisa terus bertumbuh. Bahkan di pandemi ini insya Allah malah pertumbuhan KJI-nya agak sedikit meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Saya juga nggak tahu apakah kalau pandemi butuh yang mahal-mahal atau yang murah-murah. Saya juga kurang tahu. Tapi nyatanya seperti itu. Kemudian juga saya ingin sedikit memperkenalkan di tim KJI Indonesia. Tapi sebelum saya memperkenalkan, mungkin barangkali dari sahabat KJI semuanya mungkin bisa diupdate namanya ya. Jadi kayak seperti saya, Danang, Roima, nanti asal kotanya, plus tokonya nggak apa-apa. Karena saya asal kotanya sudah Sidoarjo, sudah paham semua. Silakan ditambahin, misalkan Bu siapa ini? Jangan ya Vivo 1807 misalkan, atau Andi Rizky dan misalkan Umu Ratu misalkan di sini ya. Nanti kan Umu Ratu garis miring di mana sehingga nanti Mas Latif nggak bingung. Atau Ella garis miring di Hong Kong ya, silakan biar lebih mudah. Barangkali bisa diganti namanya. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian saya izin perkenalan, kalau enggak kenal kan enggak sayang ya rekan-rekan semua. Saya memperkenalkan bahwa saya namanya Danang dan saya sebenarnya supirnya Bu Rohima. Di kemana-mana saya nganter itu aja sebenarnya. Sama kebetulan saya diminta tolong sama Bu Rohima disuruh jadi moderator ya. Saya nurut aja ini. Ya begitu ya Bu ya. Oke. Nah seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Namanya kalau berkeluarga itu biasanya ibu-ibu itu bosnya ya. Kalau bapak-bapaknya cuma supirnya saja. Ya sepertinya lah seperti itu. Terus juga ada tim CS kami yang support selalu dengan kakak semua, yaitu Mbak Herning Tias, panggilnya Mbak Tias. Nah, yang warna gimana Mbak Tias? Sehat Mbak Tias? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terus kemudian ada Mbak Hernita, Mbak Nita. Gimana sehat Mbak Nita? Oh, masih mute, Mbak. Dinyalain dulu suaranya, Mbak. Masih mute, Mbak. Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini tim teknis semua, berdua ini juga. Nah, tim packing. Nah, ini tim packing ini penting karena kalau belajar packingnya nanti khawatir barangnya nggak sampai. Ada Bu Oki Herpriantina. Nah, ini juga tim kami. Ya.
Dan insya Allah produk KIC nanti sebelum sebelum kita kirim dicek oleh beliau-beliau. Dan ada satu lagi yang tim kreatif kami namanya Mbak Amalia Megah. Ini kok gambarnya bagus-bagus ya KIC ya. Ini dari sentuhan tangan dingin Mbak Amal inilah bisa berhasil. Kak, gambarnya hari ini diposting apa? Nah ini Mbak Amal ini yang bikin. Nanti Mbak Bias yang bannerkan ya. Nanti yang ngecek nanti. Ini yang IG-nya yang belum posting siapa nanti saya bantu Mbak Amal. Sehat Mbak Amal? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan tadi tak kenal tak sayang, mungkin saya izin memperkenalkan Mas gimana? Oh ya, saya izin memperkenalkan Mas Latif Setiawan ya. Saya terus terang ketemu Mas Latif ini, ya mohon maaf ya Mas Latif ya, anaknya masih muda. Itu benar tak pelatihnya? Saya kan pikir gitu, trainernya benar ya. Ternyata saya ikut Mas Latif ini, ada kelas online, saya ikut kelas Instagram for Fashion, juga ada kelas offline-nya juga ikut kelas fundamental Instagram marketing. Saya ikut 3 kalau nggak salah Mas Latif. Masya Allah. Istri ya. Dan Mas Latif ini expert di Instagram. Jadi barangkali bagi sahabat KIC semua yang buat di Instagram kepingin Instagramnya lebih jos gitu ya. Nah nanti yang tepat. Atau barangkali nanti teman-teman saya belum pernah pakai Instagram lah. Ini kita bisa sharing. Jadi ada grup super reseller KIC Indonesia itu ada Mas Latif nanti kalau barangkali kita mau diskusi selanjutnya bisa ngobrol ke Mas Latif. Jadi insya Allah mohon maaf jangan lihat dari umur ya, karena Muhammad Al-Fatih juga menaklukkan kota Konstantinopel ya, itu di bawah 25 tahun masuk muda sekali. Juga Usama bin Zaid, Panglima pasukan Rasulullah itu memimpin umur 19 tahun, padahal anak buahnya itu ada pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, radhiyallahu anhu. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya itu aja ya, mungkin terlalu terlalu banyak berpanjang. Waktunya mungkin saya serahkan ke Mas Latif ya. Ini saya juga masih meraba-raba seperti apa dan Mas Latif. Dan pertemuan ini kalau ada 8 kali pertemuan bagi rekan-rekan, mohon nanti di sahabat gaji mohon diluangkan waktunya. Hari ini khusus hari awalan hari Kamis. Insya Allah besok hari Ahad ya Mas Latif ya. Ahad sama Rabu. Ini Rabu ya? Ya, habis Ahad, Rabu seperti itu. Ya, malam ya. Oke. Kita ambil jam 8 malam karena kalau saya lihat insya Allah kalau jam 8 malam tampaknya sudah banyak yang di rumah. Ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan semua, jazakumullah khair kepada Mas Latif Setiawan. Saya persilakan. Silakan Mas Latif. Oke, matur nuwun Mbak Danang, Mbak Rohimah dan teman-teman sekalian. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diperjumpakan Allah di insya Allah pertemuan yang berbahagia ini ya, dalam perjumpaan pertama mentoring reseller KIC Indonesia. Luar biasa ini perhatian Mas Danang ke teman-teman sekalian. Ya saya sampai nggak enak sebenarnya beberapa kali dihubungi karena sayangnya Mas Danang ke teman-teman sekalian. Mari kita doakan ya Mas Danang dan Mbak Rohimah semoga senantiasa diberikan umur yang panjang dalam keberkahan serta meluaskan rezeki Mas Danang dan Mbak Rohimah dalam kebermanfaatan. Amin. Sekalian didoakan Mas Latif untuk sahabat KIC semua. Ya, sahabat semua ya, semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Hausar di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Ya, semoga insya Allah lah cita-cita kita sama-sama. Kalau cita-cita saya mentoring itu kan kalau kata Rasulullah, sabda Rasulullah,
kita ketika bermajelis taklim di dunia, insya Allah kelak akan dikumpulkan di antara taman-taman surga. Jadi cita-cita saya pengen reuni sebenarnya ke siapapun yang pernah sharing pada saya, termasuk pada kesempatan hari ini dan 4 minggu ke depan, ya semoga nanti bisnis ini menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kelak insya Allah kita akan bertemu di antara taman-taman surga, kita akan reuni di sana, gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan sharing tentang oke ya. Mungkin nggak dengar. Mas Danang nanti dibantu untuk unmute dulu ya untuk teman-teman agar nanti lebih kondusif. Manual boleh nanti di unmute. Gitu. Bismillah kita mulai dan mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit sama Mas Danang dan alhamdulillah perkenalkan saya Latif Setiawan dan sudah 4 tahun ini kurang lebih mendalami dunia Instagram marketing dan dulu saya mengawali tanpa mentor ya, jadi memang semua cara saya coba dan hingga akhirnya ketemu beberapa cara yang efektif dan cara itulah yang saya sharing hingga pada hari ini. Dan saya owner di Anisah Group. Ini sekarang dulu sih memang utamanya kita ada produk khimar dan niqab. Alhamdulillah sekarang macam-macam ya. Kita ada produk parenting, kita juga ada produk edukasi. Gitu. Jadi ya udahlah biar simple nyebutnya Anisah Group aja. Jadi owner di Anisah Group dan saya juga menulis buku, alhamdulillah sudah 3 buku dan ini insya Allah sudah running buku keempat. Buku pertama Instagram Business Roadmap Part 1 membahas tentang riset yang ada di Instagram dan persiapan launch strategi. Kemudian yang kedua adalah buku Instagram Business Roadmap Part 2 yaitu membahas tentang launch strategi dan selling. Kemudian buku ketiga adalah panduan membuat kurikulum reseller yang insya Allah dari buku tersebutlah menjadi referensi apa yang akan kita ajarkan pada kesempatan hari ini. Dan satu lagi mungkin nanti ada satu buku tentang leader for reseller. Jadi kita akan bercerita gitu, bercerita perjuangan para leader-leader ini. Ya, mungkin kalau di KHC leadernya Mas Danang gitu kan. Jadi kita akan bercerita mereka dalam membersamai reseller itu seperti apa. Sungguh haru ya. Dan hari ini juga saya menyelesaikan beberapa pembinaan dan memang luar biasa. Kenapa? Karena saya terharu atas perjuangan mereka selama ini dan mereka yang tadinya belum tahu apa-apa. Ketika di 8 pertemuan ini mereka bisa tersenyum gitu, bisa cerita apa yang didapat gitu, dan saya senang ketika mendengarnya gitu. Jadi insya Allah itu akan kita jadikan sebuah buku storytelling, semoga bisa menginspirasi sahabat sekalian. Dan kita nanti ke depan akan masuk ke 3 pembahasan ya. Ini reseller level 1. Nanti level 2-nya insya Allah kita akan masuk ke teman-teman sudah ada di level distributor. Kalau sekarang kan reseller kan. Jadi materinya lebih ke direct selling. Di mana jualan langsung ke customer. Tapi nanti level 2-nya adalah bagaimana teman-teman memaintain diri teman-teman sendiri, bagaimana memaintain tim, dan bagaimana memaintain reseller gitu. Jadi nanti ada di level distributor. Dan di level 1 ini kita akan membahas 3 sosial media. Yang pertama adalah Facebook. Kita gunakan strategi personal branding. Ya, karena personal branding ini luar biasa murah, tapi efeknya luar biasa juga. Jadi keluar iklannya sedikit, tapi yang didapatkan insya Allah banyak. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang WhatsApp marketing dan yang terakhir adalah Instagram marketing. Cuman strategi itu bukan tidak ada apa-apanya gitu tanpa bantuan dari Mas Danang dan teman-teman sekalian. Karena kita di sini butuh
saling menguatkan, saling kerjasama untuk menyelesaikan strategi-strategi tersebut. Jadi harapannya saya doakan yang hadir pada kesempatan hari ini istiqomah gitu untuk mengikuti kesempatan belajar kita sampai akhir. Sehingga insya Allah ketika kita ditanya Allah untuk apa ilmu kita, untuk apa waktu kita, kita bisa menjawab saya gunakan untuk belajar dan saya gunakan untuk mengeksekusi dengan maksimal sehingga kelak kita tidak akan pernah menyesal ketika di akhirat kelak. Dan ini adalah mindset ya, mindset yang harus kita punya dan mindset ini selalu kita ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Sampai pembahasan ke-8, mindset ini saya ulang-ulang. Nah, nanti silahkan bagi sahabat budayakan mencatat. Budayakan mencatat. Karena dengan mencatat kita mengingat. Ya, dan ketika mengajarkan kita semakin mengingat. Jadi budayakan mencatat. Silahkan nanti disiapkan untuk buku catatannya. Nah, yang pertama adalah customer adalah big boss kita, gitu. Ya, siapa yang bisa memecat saya? Siapa yang bisa memecat Mas Danang? Siapa yang bisa memecat teman-teman sekalian? Yaitu customer, gitu. Ketika kita melayani customer, katakanlah kita sebagai reseller, kita punya banyak agenda, kemudian kita slow respon, pelayanan kita kurang ramah, atau kita tidak termotivasi untuk belajar tentang produk knowledge. Maka ketika customer itu tidak puas dengan pelayanan kita, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Kalau mereka tidak kembali lagi, maka ya sudah, bisnis kita tidak akan berkembang. Kalau bisnis kita tidak akan berkembang, maka mereka bisa memberhentikan kita. Jadi mindset yang pertama, layanilah customer itu dengan sangat baik, gitu. Ya, bahkan ketika setelah pembelian, tolong sambung silaturahim ke mereka. Gitu, tolong perhatikan mereka. Kenapa? Karena kita tidak harus untuk mencari customer setiap saat. Kita punya customer 100 saja, tapi kita hubungan dengan baik yang erat. Saya yakin kita jual apapun pasti diterima. Asalkan 100 itu kita bisa kelola maintenance dengan baik. Gitu. Jadi ketika sudah closing, tolong dihubungi, tolong silaturahimi, tolong dikasihkan hadiah gitu. Karena dengan 100 itu, ketika mereka senang dengan kita, insya Allah rezeki kita akan lancar. Ya, jadi customer itu kita jaga hubungannya dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah customer itu adalah objek. Objek kita bukan closing. Ya, kalau kita closing, ya kita akan selalu mengatakan produk knowledge dan kita akan selalu mempush orang untuk dia bisa segera closing. Tapi kalau goal kita adalah customer, maka solusilah yang menjadi bahasa kita. Jadi customer datang ke kita, mungkin pengen curhat, saya adalah muslimah yang baru berhijrah, maka kita bantu, kita rangkul berhijrah. Gitu. Kita bantu kasih solusi. Kalau memang apa yang dijual KHC, misal sarung tangan, niqab, ataupun ciput, gitu. Itu memang solusi, mereka akan beli gitu. Jadi fokus kita adalah pecahkanlah masalah customer, bantu customer itu berhijrah. Maka insya Allah apapun ketika customer itu butuh produk, pasti dia akan membeli produk kita. Gitu. Jadi saya tidak akan banyak mengajarkan teknik selling, tapi saya akan mengajarkan bagaimana kita untuk kita berkomunikasi dengan customer gitu. Ya, jadi fokus kita adalah bagaimana memecahkan masalah dari customer. Kemudian mindset yang ketiga adalah semua customer itu adalah leads. Semua leads yang masuk itu adalah customer. Artinya apa? Artinya customer itu baik closing ataupun tidak closing. Baik dia slow respon atau fast respon, itu kita perlakukan sama baiknya. Gitu. Kenapa? Customer itu tidak selalu beli sekarang. Mungkin sekarang nggak punya duit, 1 minggu lagi nggak punya duit. Kemudian ketika 2 minggu lagi barangkali dia sudah punya duit. Mungkin hari ini belum butuh, tapi belum tentu 1 bulan lagi dia nggak butuh. Gitu. Jadi bagaimanapun apa yang ketika customer tanya ke kita, baik ataupun sebaliknya, kita tetap layani dengan maksimal gitu. Karena bisa jadi karena kendalanya dia nggak bisa beli hari ini, tapi suatu saat nanti dia bisa beli.
Sedikit cerita yang unik, rata-rata pelanggan dari bisnis kami itu adalah pelanggan dengan kode CL. CL itu artinya cold market. Jadi kita catat, baik dia nggak closing, tetap kita opening, tetap kita masukin di grup, tetap kita sharing. Ya, jadi kita nggak padang bulu siapa yang kita ajak sharing, semuanya kita ajak sharing. Itu kodenya CL. Nah, CL itu mereka baru beli itu setelah 3 bulan, 6 bulan mereka baru beli buku saya gitu. Tapi ya tidak masalah, dan itu juga tidak saya paksa. Saya pun tidak promosi, mereka beli sendiri dengan senang hati. Gitu. Jadi saya menunggu 3 sampai 6 bulan sampai Allah menggerakkan hati mereka untuk beli gitu. Jadi kita tetap layani dengan baik. Kemudian tadi tidak semua customer itu closing hari ini, bisa jadi mereka akan closing di masa yang akan datang. Nah, kemudian pembahasan kita adalah personal branding, dan ini adalah otak manusia, dan otak manusia itu dalam mengambil keputusan itu dipengaruhi oleh 2 sisi bagian otak. Yang pertama adalah subconscious mind atau otak bawah sadar, dan conscious mind itu otak sadar, ya. Atau biasa kalau otak bawah sadar itu dominan otak kanan, kalau otak sadar itu dominan otak kiri. Ternyata keputusan manusia untuk melakukan tindakan itu 88% dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, dan bawah sadar itu dipengaruhi oleh faktor emosi gitu. Makanya ketika kita bisa memperlakukan customer dengan sangat baik, maka secara sadar atau tidak sadar mereka itu akan senang dengan kita, emosinya akan bahagia dengan kita, sehingga ketika kita tawarkan apapun maka dia akan dengan senang hati membeli produk kita. Jadi saya akan lebih mengajari bagaimana cara menggerakkan emosi customer gitu. Nah, kenapa? Karena peluang pembeliannya jauh lebih besar hingga 88%. Dan ini ada satu cerita ya. Mungkin teman-teman pernah nggak lihat ketika di pasar mungkin rata-rata dagangannya sama gitu. Misal di sini jual roti bukis, di sana jual roti bukis, atau di sini jual mangga, di sana jual mangga. Tapi pernah nggak lihat ketika dagangannya sama, tapi itu ada pedagang yang ramai, ada yang sepi gitu. Padahal jualannya sama, sama-sama jual nanas, tapi ada yang ramai, ada yang sepi. Pernah nggak lihat fenomena semacam itu? Gitu. Nah, itu ternyata kira-kira apa yang mempengaruhi kenapa penjualan itu ramai? Apakah produknya atau penjualnya kira-kira? Ya. Dan kenapa ketika Rasulullah berdagang dia bawa barang ke Syam dan dia bawa barang ke ke Mekah, Madinah itu selalu habis? Kira-kira yang mempengaruhi barangnya atau penjualnya atau pedagangnya? Gitu. Ternyata value yang bisa dinaikkan hingga ke level unlimited itu adalah pedagang. Kalau barang mungkin value-nya akan limited. Ya kalau sudah keluar katakanlah profitnya 100.000 ya. Tapi kalau kita menaikkan value lebih dari 100.000 ya kita nggak profit lagi. Berarti itu ada batasannya. Benar nggak? Tapi kalau kita meningkatkan value kita menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang yang menjaga amanah, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang senang berbagi, senang sharing, maka unlimited value kita akan bisa kita tingkatkan. Nah, ketika value kita itu tinggi, maka orang akan lebih banyak senang dengan kita, sehingga proses penjualan kita akan jauh lebih maksimal. Maka ternyata 70% pembelian itu dipengaruhi oleh penjualnya. Gitu, bukan produknya, tapi penjualnya. Oleh karena itu kita akan berlatih bagaimana menjadi penjual yang baik, gitu. Ya. Dan ini ada salah satu story cerita. Ini ada satu waiters di US. Pada saat ketika ada 2 orang pemadam kebakaran, kemudian dia belum tidur ya karena semalaman dia bekerja untuk memadamkan kebakaran, dan ketika pagi hari dia ngantuk karena semalaman belum tidur dan baru memadamkan api.
Kemudian dia mencari sebuah tempat di mana mereka bisa ngopi dan dia pesan kopi. Kemudian ketemulah dengan salah satu waiters, kemudian dikasih sebuah catatan di mana catatan tersebut bilang kurang lebih terima kasih dan beristirahatlah. Ya, terima kasih dan beristirahatlah. Anda memang luar biasa. Jadi dia mengapresiasi dan mentraktir 2 cangkir kopi. Dan itu ternyata luar biasa ke efek pelanggannya. Ya, dia kasih 2 cangkir kopi, tapi apa yang dilakukan oleh 2 pemadam kebakaran tersebut. Makanya ketika kita bisa melayani customer dengan sangat baik, maka insya Allah customer itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, kita coba cek, kita coba tonton videonya.
Oke, jadi tadi dari video ini kita banyak bisa mengambil banyak hikmah gitu. Ketika seorang pedagang memperhatikan pelanggannya baru kecapean, baru seharian memadamkan kebakaran, dia baru istirahat. Kemudian dia menulis sebuah tulisan dengan tulus, kemudian dia memberikan kopi itu secara gratis. Nah, setelah itu dia memposting di sosial media, kemudian meminta tolong orang yang membaca pesannya tolong datang ke kafe ini dan berilah tips kepada si Liz itu tadi. Itu pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati pelanggan? Gitu. Siapa yang menggerakkan hati dua pemadam kebakaran tersebut? Itu siapa yang menggerakkan hati mereka? Nah, jadi kebaikan hati kita kepada pelanggan, semakin kita peduli sama pelanggan, semakin kita memperlakukan sangat baik, insya Allah pelanggan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya, dengan Allah menggerakkan hati pelanggan kita. Dan ternyata nggak cukup di situ. Dari dua pemadam kebakaran itu tadi membuat sebuah website yang isinya penggalangan dana untuk memberikan mobil. Dan bukan dana mobilnya saja yang terkumpul, tapi bahkan melebihi dari ekspektasi yang diharapkan. Gitu. Jadi kebaikan itu menyebar. Kebaikan itu menyebar. Ketika kita baik dengan pelanggan itu akan menularkan kebaikan itu dan itu akan menginspirasi banyak orang. Makanya ketika kita menjadi seorang penjual, ya, ketika hati kita bahagia, maka pelanggan pasti akan bahagia. Ya, ketika kita semangat berbagi, pelanggan pasti akan sangat berbagi. Tapi kalau kita banyak, katakanlah banyak memikirkan sesuatu sehingga kita tidak bisa memberikan balasan yang terbaik untuk pelanggan, mungkin pelanggan juga akan merasakan. Kayak kita berkunjung di sebuah toko, ketika pelayanannya ramah, mungkin kita akan senang. Yang tadinya kita mungkin ada masalah, tapi ketika disambut dengan sebuah senyuman, kita akan sangat senang. Tapi ketika kita masuk ke sebuah toko, kita sudah senyum, tapi pelayanannya tidak ramah, ya mungkin kita akan terbawa suasana. Jadi jadilah pelanggan yang membahagiakan hati. Jadilah penjual yang membahagiakan hati pelanggan, gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas teknis apa aja yang kita lakukan dalam melakukan personal branding, dan kita pakai prinsip inbound marketing ya. Mungkin Pak Danang pernah dengar. Jadi kita bukan masalah seberapa banyak customer yang kita tambah, gitu, tapi seberapa banyak customer yang kita jaga. Itu penting. Ya, tadi kita kalau punya 100 customer saja, itu kita jaga, kita baik-baikin setiap saat, kita berikan sesuatu. Kalau mereka beli 3 bulan sekali, itu setiap bulan itu sudah ada 30 sales. Gitu. Jadi kita tidak akan kesusahan untuk mengembangkan bisnis kalau setiap customer itu mereka sangat puas dan mereka melakukan pembelian terus-menerus. Gitu. Kenapa? Ya karena pengaruh pembelian 70% dipengaruhi oleh siapa penjualnya. Gitu. Jadi kita bagaimana cara menjaga mereka. Nah, kemudian ketika kita ingin posting di sosial media, kemudian ketika kita ingin melakukan personal branding, yang harus kita pelajari pertama adalah attract. Attract itu adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian pelanggan sehingga mereka berhenti scroll, kemudian mereka lihat foto kita dan mereka melanjutkan untuk membaca artikel kita. Gitu. Itu namanya attract. Ya, besok kita akan membahas tentang bagaimana engage, bagaimana menjaga. Besoknya lagi kita akan membahas delight, bagaimana membahagiakan hati pelanggan. Sekarang kita bahas kontennya dulu, ya. Konten yang meng-attract itu seperti apa? Nah, contohnya banyak hal yang bisa meng-attract, mulai dari konten, mulai dari produk. Kalau produk, salah satunya yang meng-attract itu adalah merek iPhone. Kenapa meng-attract orang untuk
berfoto, kemudian mengetrek orang untuk cerita tentang iPhone, ya karena harganya mahal. Ketika harganya mahal, bahkan orang rela untuk tidak kelihatan wajahnya. Yang kelihatan adalah produknya. Kenapa? Karena ini bisa mengetrek. Ya, dari segi produk. Nah, kemudian kalau dari segi postingan kita, ini saya pernah bercerita di saat saya ikut sebuah workshop di Solo, dan setelah selesai workshop ini bareng-bareng ada banyak teman, kurang lebih ada sekitar 6-7 teman, pingin wisata kuliner. Kemudian kita searching di Instagram, ketemulah sate Pak Manto. Nah, sate Pak Manto itu ketika kita lewat di depannya, itu tuh apinya luar biasa menyala-nyala seperti ini. Itu. Jadi apinya tuh kalau saya ngomong bukan hanya api untuk memasak sate, tapi itu api untuk melelehkan besi gitu. Jadi kayak pandai besi malah apinya, gede banget. Nah, kira-kira kalau sahabat itu datang atau lewat, lihat api segede ini, tertarik nggak untuk mampir? Kalau lewat, kemudian lihat api segede ini, tertarik nggak untuk mampir? Nah, rata-rata para wisatawan tertarik. Bukan hanya mampir, tapi mereka berfoto di depan pemandangan yang unik ini. Gitu. Nah, itu adalah salah satu cara mengetrek secara offline. Gitu ya, secara offline. Gitu. Jadi kalau offline di-attract-nya adalah dengan sesuatu yang tidak umum dan itu menarik atau membuat penasaran kita. Itu mengetrek secara offline. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetrek secara online adalah yang pertama kita harus tahu buyer persona kita. Kira-kira marketnya KHC itu buyer personanya seperti apa? Ya, apakah seorang muslimah atau muslimah yang berniqab? Itu. Oke, kita anggap dua-duanya ya, muslimah dan muslimah berniqab. Nah, kita harus tahu yang pertama behaviornya. Behavior dari muslimah berniqab itu apa? Misal, behaviornya adalah ikut kajian. Yang kedua, behaviornya adalah mendidik anak untuk menghafal Al-Quran. Misal, behaviornya adalah menjalankan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Jadi behavior itulah nanti yang akan kita buat menjadi sebuah story, sebuah value. Jadi misal ketika kita kajian, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita menjalankan aktivitas di rumah tangga, itu pastikan selalu difoto. Gitu. Jadi kita harus bisa mirroring dari persona customer kita, kemudian itu difoto. Gitu. Dan fotonya siapa? Foto kita. Kenapa? Karena kita personal branding. Kenapa personal branding? Karena 70% keputusan pembelian dipengaruhi oleh siapa penjualnya. Jadi kalau produk itu perannya 30%, kita mainkan yang 70%. Gitu. Jadi pastikan kita tahu kebiasaan dari customer kita mirroring, kita juga lakukan. Jangan sampai customer kita itu butuh A, kita nggak pernah pakai gitu. Jangan sampai customer kita itu katakanlah kita menjelaskan ABC tapi kita sendiri tidak menjalani. Gitu. Jadi kebiasaan customer kita mirroring, kita jadikan sebagai konten. Gitu. Kita lakukan, kita jadikan sebuah konten. Itu dari segi behavior. Yang kedua adalah dari segi goals. Kira-kira goals dari customer kita itu apa? Goals dari customer kita itu pengen anaknya hafiz Quran, pengen istiqomah berhijrah. Maka kita bisa sharing bagaimana cara agar istiqomah berhijrah. Jadi kita cerita pengalaman hijrah kita dulu, kemudian dari cerita itu insya Allah akan menginspirasi. Sebentar ya. Gitu. Jadi kalau tadi kebiasaan atau behavior itu menjadi konten foto, kalau dari goals itu menjadi caption, ya, menjadi caption. Jadi caption kita itu harus menjawab goals dari customer persona kita. Gitu ya. Jadi
behavior, dan satu lagi adalah goals. Goals itu kita jawab menjadi sebuah artikel. Kemudian ada juga dari segi karakteristik. Karakteristik dari buyer persona kita apa? Karakteristik ternyata muslimah itu pelembut. Muslimah itu lembut, senang berbagi. Maka cerita kita ya harus dengan penuh kelembutan. Kemudian cerita kita harus menginspirasi orang lain untuk bisa berbagi. Gitu. Jadi itu dari karakteristiknya. Itu harus terwakilkan dalam caption yang kita tulis. Kemudian ada dari segi demografinya, masalah apa yang dialami oleh muslimah di tempat tersebut. Karena beda demografi, beda tempat, masalahnya itu berbeda. Masalah antara di Jakarta sama di Bantul, masalah di Bantul sama di Sidoarjo itu berbeda-beda. Gitu. Jadi kita bisa membuat kira-kira di demografi sesuai buyer persona kita itu, dia itu masalahnya apa saja, itu kita angkat menjadi sebuah artikel yang kita berikan solusi. Gitu, ya. Jadi behaviornya kita jadiin bahan referensi untuk foto, goals-nya untuk jadi artikel, kemudian karakteristiknya kita jadikan sebagai bahasa cara menyampaikan sebuah artikel, kemudian untuk demografi, untuk ngelis kira-kira apa saja masalah yang dihadapi di tempat tersebut. Ya, atau semua itu kita rangkum menjadi sebuah nama, yaitu konten daily, konten yang dilakukan oleh customer kita dalam berkegiatan sehari-hari, ya, gitu itu seperti itu. Misalkan saya apapun ya, karena saya juga menjalankan personal branding, karena saya tidak mungkin mengajarkan apa yang tidak saya lakukan. Jadi saya ke workshop, saya bawa kamera, saya foto. Ya, jalan-jalan bawa kamera saya foto, ya. Kemudian saya misal berkunjung ke tempat teman, saya juga foto, sama keluarga juga saya foto. Jadi memang ya namanya personal branding, ya kita mengabarkan kegiatan kita sehari-hari, kemudian kita cerita dalam setiap copywriting, dalam setiap caption itu adalah value, ya, value dari apa yang dibutuhkan oleh persona kita. Nah, gitu. Jadi secara foto manut dengan behavior customer kita. Kemudian secara copywriting. Copywriting apa? Copywriting itu adalah tulisan yang kita share. Itu yang salah satunya adalah copywriting edukasi. Ya, yang mengedukasi market kita. Jadi kita bisa bercerita apapun, ya, apapun kegiatan kita sehari-hari, gitu. Jadi misal kita bercerita ketika kita jemput anak kita di katakanlah di Kutab atau di TPQ atau apalah gitu. Jadi kita cerita, dan cerita itu buat aja mengalir, cerita apa adanya mengalir. Kemudian setelah itu pastikan ada value yang bisa diambil. Value itu apa? Value itu alasan why, kenapa. Gitu. Jadi kita di setiap copywriting harus bisa menjawab pertanyaan why. Mengapa? Mengapa kita lakukan itu? Mengapa kita ingin anak kita hafal Quran? Nah, itu kita sampaikan. Ya, sahabat, aku pengen banget nih punya anak hafal Quran. Karena kemarin datang ke salah satu ustadz, dia bilang keutamaan menghafal Al-Quran bagi seorang muslim adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, 5 apa. Dan teman-teman, dengan dikuatkan hati saya yakin insya Allah anak saya bisa menghafal Quran. Dan saya juga yakin anak dari sahabat juga bisa menghafal Quran. Kita bisa bareng-bareng menghafal Quran. BTW, ngomong-ngomong, di foto ini saya pakai mindset dari Kak Heci nih. Nah, siapa yang mau samaan dengan saya, silahkan klik link berikut. Jadi ketika kita membuat sebuah caption, itu pastikan ada value. Value itu apa? Value itu alasan mengapa, alasan kita. Ya, karena kita melakukan sebuah tindakan itu selalu ada alasannya. Kalau alasannya tidak kuat, maka tindakan itu tidak akan kuat kita lakukan. Ketika alasan itu kuat, maka tindakan itu akan kuat, akan istiqomah kita lakukan. Ketika alasannya kuat.
Maka ketika kita bercerita, sampaikanlah alasannya. Kenapa saya ini, kenapa saya itu. Itu jadikan sebuah copywriting. Kemudian cara menulis copywriting gimana? Tulis aja dulu. Ya, besok kita study case. Intinya tulis aja dulu. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai karakter masing-masing. Ya, jadi tulis aja dulu, besok kita review. Karena habis ini ada tugas. Karena kalau saya hari ini ngajarin bagaimana step by step nulis copywriting, itu khawatirnya nanti malah teman-teman bingung. Ya, jadi tulis aja sesuai dengan isi hati teman-teman. Kan enak ya, ibu rumah tangga curhat, kemudian nulis gitu kan, itu bisa. Gitu. Jadi itu yang pertama, konten daily dari segi fotonya dan edukasi dari segi captionnya. Kemudian ada juga salah satu konten yang baru viral di Instagram, namanya konten entertain. Nah, konten entertain ini adalah konten yang menghibur. Ini kalau di Facebook itu bisa sampai menghasilkan engagement 2 kali lipat. Jadi kalau biasa, konten biasa itu 50 likes, kalau konten ini bahkan bisa 100 likes. Kalau di Instagram itu luar biasa lagi. Konten kalau di Instagram biasanya itu 5.000 viewers, tapi begitu dipakai konten entertain itu bahkan bisa 80.000 viewers. Nah, itu biasa kita sebut dengan konten apa? TikTok. Ya, jadi ada konten TikTok. Yang kedua adalah konten yang menghibur. Jadi orang itu mengunjungi sosial media 80% mereka pengen nonton hiburan. Ya, jadi sesekali kita boleh membuat konten TikTok, kemudian kita bisa membuat konten-konten yang menghibur. Oh, agar kenapa? Agar tidak setiap hari kita jualan. Setiap hari kita edukasi dan kita hibur juga pelanggan kita. Nah, cuman tetap harus karena kita punya value syar'i, maka tetap memegang erat ya apa yang ada di di dalam akidah kita. Jadi tidak boleh untuk memperlihatkan lekuk tubuh, tidak boleh membuka aurat, ya, dan musiknya juga dipilih yang sekiranya tidak dari segi maknanya jangan yang kurang baik gitu. Jadi bisa ya, misal ini ada pawang ular, jadi suaranya kayak orang baru niup seruling ya, nah, gitu. Jadi kita bisa nanti sesekali membuat konten TikTok gitu. Ya, jadi boleh kita buat itu, atau bisa juga kita membuat konten yang lucu-lucuan. Lucu-lucuan apa, misal tebak di mana SpongeBob, nah, itu bisa. Ya, jadi kita membuat konten yang itu sifatnya menghibur. Jadi ada 3 jenis konten. Yang pertama konten daily, yang kedua adalah konten edukasi, yang ketiga adalah entertain. Nah, itu yang nanti tugas kita adalah membuat artikel setiap hari minimal 3 artikel. Itu tugas kita. Ya, jadi siap-siap. Per hari ini kita mulai pemanasan, kita install kebiasaan baru, karena dengan kita praktekkan kita akan tahu ya apa kendalanya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus direview. Kemudian yang keempat, sahabat boleh menge-share juga artikel dalam bentuk quotes atau kata-kata. Cuman yang menjadi catatan adalah quotes ini harus sesuai dengan market kita. Jadi tidak asal nulis quotes. Ya, kalau market kita itu senang dengan quotes seputar berhijrah, ya maka quotes kita harus seputar berhijrah. Kalau cerita tentang menutup aurat, maka quotes kita juga harus menutup aurat. Tapi kalau bisa lagi, itu disesuaikan dengan kata-kata kita. Jadi jangan copy paste dari internet, tapi kata-kata kita, ya, value yang ada dari kita. Jadi misal saya menulis hal yang paling ditakutin brand owner adalah ketika ada brand sejenis yang lebih perhatian peduli pada pelanggan dan reseller mereka. Jadi yang paling ditakutin oleh saya pribadi juga sama gitu. Ketika ada orang yang lebih perhatian sama reseller saya
sama pelanggan saya, itu saya khawatir. Kenapa? Karena itu bisa nanti mereka loyal pada brand tersebut. Gitu. Jadi kalau sudah loyal ya nggak bisa diganggu gugat. Nah ini adalah sebuah curhatan itu yang saya jadikan menjadi sebuah quotes. Matematika rezeki semakin banyak berbagi, semakin banyak kita dapat. Jangan takut miskin untuk berbagi. Jadi saya cerita juga gitu. Ya benar yang saya rasakan. Semakin saya banyak berbagi, itu tuh Allah luar biasa memberikan rezeki. Ada 1 bulan ketika di awal corona, itu memang penjualan kita anjlok luar biasa. Kita nggak siap karena memang rata-rata produk kita adalah produk outdoor. Sedangkan ketika corona mereka hanya di rumah. Gitu. Nah, kemudian itu membuat saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk beresin internal. Yang membuat saya lupa untuk berbagi. Dan itu anjloknya luar biasa. Tapi pada suatu saat saya tersadar kembali, jangan sampai saya lupa berbagi, saya berbagi lagi. Hampir setiap hari saya menulis artikel, hampir setiap hari saya nulis status, dan hampir setiap minggu saya membuat video. Nah, saya berbagi lagi, alhamdulillah penjualan sekarang sudah mulai membaik. Jadi, ini adalah dari apa yang saya alami, saya kutip menjadi quotes. Ya, jadi kita ulangi lagi apa yang harus kita buat. Yang pertama konten daily, ya foto sehari-hari kita. Captionnya adalah edukasi, mengedukasi tentang value. Kemudian yang ketiga adalah entertain, konten-konten yang menghibur. Dan yang keempat adalah quotes. Itu yang variasi konten-konten yang kita bisa buat untuk menguatkan personal branding kita. Ya, menguatkan personal branding kita. Ya, kenapa ya tadi 70% pembelian dipengaruhi oleh siapa penjualnya. Nah, kemudian yang harus kita hadirkan adalah ruh ya. Ketika kita menulis sebuah artikel, kita harus menghadirkan yang namanya ruh, energi. Gitu ya. Apapun artikelnya, entah itu jemput anak ngaji, antar anak ngaji, benerin rumah pun, itu sebenarnya bisa jadi artikel. Alhamdulillah hari ini baru bisa pasang genteng. Insya Allah 1 tahun lagi bukan gentengnya yang diganti, tapi rumahnya sekalian diganti. Amin. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Gitu. Ketika masak pun teman-teman bisa berbagi kenapa masak itu. Ya, kenapa kok masak sayur ini? Oh, ternyata sayur ini mengandung banyak khasiat. 1, 2, 3. Jadi, apapun aktivitas yang kita lakukan sebenarnya itu ada alasan mengapa dan itu bisa menjadi sebuah story. Gitu, ya. Dan kita harus memberikan alasan mengapa, yaitu kenapa kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Agar orang itu ketika membaca, dia merasakan manfaatnya. Jadi bukan hanya curhatan, tapi ketika orang membaca itu merasakan manfaatnya. Nah, itu yang kita sebut dengan value. Ketika kita sering menabung value, itu tuh semakin terangkat yang namanya personal branding kita, akan semakin terangkat corporate branding dan product branding. Jadi kita akan semakin dikenal dan akan semakin orang percaya ke kita. Gitu. Nah, ketika kita personal branding, itu kalau ditanya, Mas, rumus personal branding apa? Saya akan menjawab simple ya. Jadi rumus personal branding adalah semakin banyak berbagi, maka akan semakin cepat personal branding kita. Jadi intinya berbagi. Ya, dan berbagi itu personal branding biasanya lewat sharing, lewat konten. Intinya banyak-banyaklah berbagi, insya Allah orang akan trust ke kita. Beli ketika kita nawarin apapun mereka sudah nggak pikir 2 kali. Unik juga gitu loh. Saya punya beberapa pelanggan itu, dia itu kalau ada produk baru dia nggak pakai nawar, dia langsung tanya, Mas harganya berapa? Langsung 1 menit kemudian dia transfer. Gitu. Jadi dia nggak pakai tanya daftar isinya, dia nggak pakai tanya detailnya, dia tuh langsung transfer. Ya kenapa? Karena kita membangun branding. Kalau kita membangun branding, membangun trust, ya kita tawarin apa aja laku gitu. Nah, kemudian agar konten kita viral, ini ada beberapa angle yang bisa kita masukkan. Ya, misalnya di sini saya ini adalah artikel saya yang pernah saya tulis.
Dan ini artikel lama ya, kemarin saya repost. Ini yang artikel originalnya. Jadi dulu saya nulis artikel ini posisi pertemanan ada di sekitar 2.500 orang. Jadi belum banyak teman saya. Saya belum nulis buku saat ini. Saat saya nulis artikel ini saya belum nulis buku. Jadi ya nggak ngerti ya orang siapa ini, nggak tahu siapa namanya gitu kan. Ya intinya saya cuma punya teman ala kadarnya. Itu alhamdulillah mendapatkan 12 share dan 109 komen dan lebih dari 200 likes. Kenapa? Karena saya cerita. Di sini ada unsur cerita. Ketika kita cerita mengalir apa adanya, itu biasanya interaksinya lebih banyak. Ya, real story yang menginspirasi itu lebih banyak. Kemudian cerita saya apa? Cerita saya adalah perjuangan saya kuliah. Gitu ya. Jadi saya ketika lulus dari SMA, alhamdulillah Allah mengantarkan saya kepada sebuah hidayah. Ya, saya ikut iktikaf, kemudian dapat hidayah, dan akhirnya saya meniatkan diri di usia 18 tahun, saya pengen menikah. Gitu. Saya pengen menikah, tapi saya tidak langsung di ACC sama ibu gitu. Kalau ayah insya Allah ACC, teman ibu dengan berat hati tidak meng-ACC. Kenapa? Karena ibu tuh banting tulang dari siang, dari pagi jam 2 pagi sampai malam. Ibu buka warung, dia belanja ke pasar, sampai tumpukan konjoknya itu luar biasa. Sampai jam 12 tuh baru makan pagi ibu. Ya, ibu sebegitunya membiayai perkuliahan saya. Karena memang ayah itu saat itu belum bisa memberikan bantuan untuk perkuliahan saya. Bisa, cuman tapi masih kurang. Nah, kemudian itu yang memberatkan hati ibu. Kemudian saya cari apa alasannya. Oh, ternyata ibu khawatir karena saya belum mapan secara finansial. Kemudian ibu juga khawatir saya belum siap secara ilmu pernikahan ataupun ilmu agama. Kemudian saya di semester 2 itu mulai bekerja sebagai freelance designer. Dan alhamdulillah di semester 3 itu saya mengumpulkan uang sebesar 6 juta. Karena biaya perkuliahan saya di-cover orang tua, maka uangnya bisa saya tabung penuh. Nah, 6 juta itu ternyata di semester 3 ada sesuatu hal di keluarga kami, dan akhirnya subsidi kuliah saya berhenti. Ya, artinya saya harus bertahan survival sendiri. Jadi 6 juta itu yang saya tabung untuk perkuliahan, itu semuanya habis untuk operasional. Itu padahal saya setiap hari hampir pulang jam 11 malam. Kemudian setelah itu, saya tidak putus asa. Saya ngumpulin lagi di semester 4. Saya masih bekerja, tapi saya tambah kerjaan saya jualan keripik pedas saat itu. Jadi saya produksi, ambil ke teman, ya. Kemudian saya tawarkan, saya asong di kampus. Nah, mungkin kalau ada salah satu mahasiswa yang berani ngasong, ya mungkin saya. Orang canggung ngasong di kampus gitu kan. Wah, sudah ada kantinnya gitu. Apalagi kampus kami tertutup dari penjual-penjual yang kaki lima itu tertutup. Memang benar-benar itu ada kantin khusus. Gitu. Saya jualan keripik, kemudian saya juga jualan pulsa. Hampir saya itu 2 kali tabrakan karena saking capeknya ngendarain motor, dan saya tertidur saat mengendarain motor, tabrakan motornya. Itu saking luar biasa saya kuliah dan kerja dan jualan ketika jam istirahat, dan itu terkumpul 6 juta. Tapi karena suatu hal juga, karena saya harus membiayai biaya wisuda, uang itu habis. Dan pada suatu titik saya cerita, saya udah berjuang mati-matian, saya juang sekuat tenaga, ibu, terserah gitu. Mau diizinkan atau tidak selama 2 tahun saya sudah berjuang, mau diizinkan menikah atau tidak saya sudah pasrah. Dan saat itu ibu bilang, ya udah kalau memang kekeh, besok saya lamarkan. Jadi saya nangis itu, 2 tahun saya berjuang, 8 kali saya melobi, dan sampai luar biasa saya sampai sakit gitu. Dan alhamdulillah di ACC sama ibu. Nah, ini salah satu perjuangan saya dulu ketika usia 18 tahun. Nah, itu jadi itu memuat apa? Yang pertama memuat stories, yang kedua memuat love, cinta seorang ibu kepada anaknya,
dan anak ingin memperjuangkan dia pengen menikah, dan di situ ada emosi, dan di situ ada reason why, alasan yang kuat kenapa saya pengen menikah. Maka di situ benar ini bisa viral ketika ada stories, ada love, ada emotion, dan reason why gitu. Nah, banyak ada juga yang bisa membuat viral, yaitu social proof, bukti gitu. Jadi bukti kalau kita itu orangnya semangat, apa buktinya gitu. Ya buktinya kita bangun setiap jam 3 subuh misalnya, kemudian difoto. Nah, itu bukti, social proof. Kemudian authority adalah dari semakin terkenal, dari kalau kita foto misalkan di sebelah kita influencer itu biasanya lebih tinggi juga karena ada authority. Atau kita influencernya sendiri semakin terkenal kita, maka akan semakin tinggi authority. Surprise adalah sesuatu kejutan yang tidak terduga oleh si pembaca. Kemudian ada credibility. Nah, ini yang paling penting, komitmen dan konsistensi. Semua membangun sosial media itu dari nol. Ya, sekelas artis pun, setelah selebgram pun, dia mempunyai akun Instagram, Facebook itu dari nol. Ya, tapi apa yang mereka lakukan adalah komitmen dan konsisten. Ya, kemudian ada juga urgensi, ya, urgensi keterbatasan. Kontroversi, ketika kita upload misalkan postingan tentang Pilpres, pasti ada rame yang komen, kenapa? Karena ada pro dan kontra. Jadi kontroversi ini adalah antara pro dan kontra. Jadi memang ada dua kubu, makanya rame. Kemudian ada interaction dan conversation, jadi harus ada interaksi. Ini yang paling berat nih, paling bawah, ya. Komitmen dan konsistensi, interaction dan conversation. Jadi harus diajak ngobrol, dibales, mereka posting kita komen, jadi gantian gitu. Oke, kemudian kunci sukses personal branding hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah speed. Speed itu adalah kecepatan. Jadi kita kalau mau cepat personal branding itu cepat ya. Setiap hari wajib upload di sosial media. Ya tahu Atta Halilintar itu tidurnya jam berapa? Bahkan dia nggak tidur ya, paling tidur 1-2 jam. Kemudian banyak YouTubers, banyak influencer yang jadwalnya juga padat gitu. Jadi kenapa ya? Karena memang konsisten di speed gitu. Jadi speednya memang harus cepat dan itu luar biasa. Nah, kita nggak usah sampai kayak mereka, tapi kita tetap harus cepat. Ya, minimal sehari upload gitu. Nah, kemudian quantity adalah jumlah atau volume itu adalah jumlah. Jadi bukan hanya cepat, tapi banyak gitu. Jadi personal branding kalau bisa sehari upload sehari 3 kali. Ya. Sehari berapa kali? 3 kali. Jadi nanti tugasnya adalah di Facebook upload 3 kali sehari. Di Facebook upload berapa? 3 kali, pagi, siang, dan malam. Gitu. Nah, nanti hasilnya kayak apa? Monggo silahkan ditanyakan di nanti sesi tanya jawab. Atau nanti akan kita review. Biasanya di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu di fase awal kita nge-review tugas. Nah, jadi upload dulu, speednya dikuatin harus setiap hari dan 1 hari minimal 3 kali. Kemudian quality. Nah, quality ini adalah kayak teman-teman belajar naik sepeda kan, belajar renang. Pertama kali belajar ya mungkin tenggelam dulu gitu kan. Asal ngapung dulu lah gitu. Tapi beberapa kali dicoba akhirnya kita bisa berenang ya, bisa berenang di atas air ya, mengapung ya. Jadi semakin kita speed dan quality itu terpenuhi, maka quality juga akan otomatis akan meningkat. Karena kita sudah melatih skill kita, lama-lama kita akan tahu plus minusnya, otomatis secara quality itu meningkat gitu. Ya, jadi itu PR-nya agar kita personal branding, speed, quantity atau volume, dan quality atau kualitas. Dan ini adalah produknya, ini adalah PR-nya adalah upload
sehari minimal 3 kali upload, ya. Kemudian yang kedua adalah gunakan produk sebagai story, properti atau background. Jadi produk dari KHC ini ya bisa kita pakai. Jadi kalau personal branding itu harus muncul wajah kita. Ya, kenapa ya? Karena memang kita pengen trust itu dari penjualnya salah satunya. Ya, jadi wajib pakai. Jadi ketika kita jemput anak kita, ya mindsetnya dipakai. Ketika kita ada acara, sarung tangannya dipakai. Gitu. Kenapa? Ya kita tidak bakal pernah pede kalau kita sendiri produk knowledge-nya nggak bisa menguasai. Coba kita ditanya sama pelanggan, tapi kita nggak paham produk knowledge-nya. Kira-kira jawabnya pede atau tidak? Nggak pede. Salah satu menguasai produk knowledge apa? Ya dipakai. Kita nggak bakal menguasai produk knowledge kalau nggak pernah merasakan pakai. Benar nggak? Semakin kita sering pakai, semakin kuat kita menguasai produk knowledge. Makanya wajib untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari kita. Kalau bisa, kita itu sebagai brand ambassadors. Jadi kita itu ibaratkan artis yang sudah di-endorse sama KHC, kemudian kita kemana-mana ya wajib pakai, karena kan sudah di-endorse, sudah dikontrak. Gitu. Jadi kalau kita sebagai pedagang, ya mulailah masuk secara total. Jangan setengah-tengah, mulailah masuk secara total pakai produknya. Ya, mungkin teman-teman coba lihat semua foto saya di sosial media gitu kan. Kira-kira uniform yang saya pakai itu warnanya apa? Nah, mungkin Mas Danang tahu. Kira-kira kalau saya pakai baju itu warnanya apa bajunya? Mungkin tahu. Nah, jadi dimanapun saya selalu memakai kaos warna putih dan selalu ada tulisan Instagram marketing atau Andisa Kimarnya. Udah. Kenapa? Ya saya harus bangga gitu. Saya harus bangga dari apa yang saya jual gitu. Jadi pastikan produk itu dipakai. Kemudian jangankan 30 hari ke depan, jangan sampai nanti kita menyesal kalau kita tidak maksimal sejak awal, jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Ya kita akan menyesal ketika kita tidak maksimal. Gitu, ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah ikhtiar, kemudian hari ini kita dikasih kesempatan untuk belajar. Hari ini kita dikasih bukakan jalan lebar untuk mencari rezeki, untuk menjemput pintu rezeki. Tapi kita nggak maksimal. Mungkin suatu saat nanti ketika kita di hadapan Allah, untuk apa waktumu, untuk apa ilmumu, mungkin kita akan menyesal. Kenapa? Ya karena kita belum berjuang maksimal. Tapi ketika hari ini kita sudah berjuang maksimal, ya, kita berjuang sekuat tenaga, maka ketika ditanya sama Allah untuk apa waktumu, usiamu, dan ilmumu, kita bilang kita udah gunakan untuk belajar maksimal, untuk eksekusi maksimal, untuk memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan. Maka di situ kita tidak akan menyesal ketika di akhirat kelak. Jadi jangan sampai menyesal 30 hari, ya, 30 hari, ya, kemenangan itu adalah sejatinya untuk orang yang sudah berjuang. Jadi 30 hari ke depan kita akan merasa menang, kita akan merasa bangga, kita akan merasa haru ketika kita berjuang sejak awal. Gitu. Tapi kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan menjadi siapa-siapa dan kita tidak akan merasa apa-apa. Gitu. Jadi 30 hari ke depan lakukan secara konsisten, secara istiqomah. Kemudian nanti saya akan share link Google, nanti itu akan kita kasih link. Nanti saya akan share ke grup. Dan nanti silahkan mulai diisi di situ tugas-tugasnya. Ya. Kemudian tugas boleh dikerjakan setiap hari, dari Senin sampai Sabtu. Ya, kalau sehari 3 berarti minimal ada 18 konten per minggu. Hari Ahad silahkan boleh libur, ya. Ahad family time, berikan kesempatan tubuh kita untuk beristirahat. Otak kita untuk rehat sejenak, jadi silahkan untuk libur. Gitu, dan demikian untuk sesi mentoring hari ini ya. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, boleh nanti lewat kolom chat atau ditanyakan secara langsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu dan tempat, saya kembalikan ke Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata ini gimana ini sahabat KJ yang lainnya ini, insya Allah manfaat atau sudah pernah itu saya atau gimana ini? Ada yang mau komentar sedikit nih sebelum tanya-tanya ini? Ayo komentar. Ini masih pertemuan 1 loh ini. Baru pemanasan. Saya izin unmute semua ya teman-teman. Ini sudah, silakan kalau mau di-unmute, kalau mau tanya. Ini ya sedikit saya sarikan Mas Latif dari diskusi ini bahwa intinya semangat ya Mas Latif ya. Ada tugas-tugas, nanti silakan dikerjakan, bisa dipraktekkan. Tapi saya cukup menangkap Mas Latif. Jadi ternyata 70% orang beli karena penjualnya ya Mas Latif ya. Iya betul. Ya. Berarti mungkin faktor wajah juga bisa menentukan nih Mas Latif ya ini. Gimana? Faktor wajah juga bisa menentukan nih berarti Mas Latif. Mungkin kalau atau penampilan kayak ini Bu Rohima ini, kalau saya yang jual mungkin saya nggak bisa ya. Tapi kalau Bu Rohima pintar ya seperti itu. Bisa juga. Oke, baik, terima kasih. Bagi rekan-rekan ada yang tanyakan, oh iya Mas Latif ada di kolom chat itu ada yang tanya Mas Latif. Mungkin bisa disiarkan sebagian kalau terkait konten teknis bisa ke saya, ke Bu Rohima. Oke. Atau dibacakan mungkin dari timnya Pak Danang untuk membacakan pertanyaan. Saya bacakan ini Mas Latif. Dari Bu Novi Sidoarjo. Saat kita posting handsock produk atau produk lainnya, pelanggan tanya model dan harganya. Setelah kita jawab dengan detail pertanyaan customer, belum ada respon lagi. Bagaimana action kita selanjutnya? Iya. Ya, layani dengan sangat baik gitu. Responnya dilayani dengan sangat baik, dengan senyum, dengan semangat. Kalau besok belum respon lagi, ditanya lagi. Ya, kalau belum respon lagi, ditanya lagi. Kalau belum respon lagi, diedukasi, dikasih hadiah. Ya, dikasih e-book gratis, dikasih apapun yang bisa kita kasih ya. Paling gampang sih e-book, kita kasih e-book gratis. Kemudian kita komunikasikan. Kalau bisa ucapkan terima kasih ya Mbak ya, udah kemarin udah tanya-tanya, semoga rezekinya berkah, lancar gitu. Jadi tadi ya, semua pelanggan, semua leads itu adalah pelanggan kita, entah dia balas atau tidak, entah dia respon atau tidak, kita harus lakukan dengan sangat baik gitu Mbak Novi. Nah, dan pastikan kebahagiaan itu ada di diri kita. Jadi saya punya top customer service, namanya itu Mbak Nana. Dia itu luar biasa penjualannya. Ya, penjualan 3 orang itu jadi 1 orang. Dan ketika dia ditanya, dia tak suruh training di orientasi tim baru, dia bilang, ketika ditanya, Mbak, suka dukanya kerja di sini apa? Dia bilang, apa ya dukanya ya? Saya nggak ngerasa tuh duka. Saya tuh senang terus di sini gitu. Jadi ternyata efek dari bahagia, efek dari kita tersenyum itu tuh akan nyalur di pelanggan. Ya. Jadi kalau kita mengalami penolakan, ya udah tersenyum aja, bahagia aja, doain mereka. Ya, berikan mereka sesuatu bahkan. Kenapa? Karena next ada pelanggan lagi, kita energinya akan terjaga bahagia. Sehingga nanti pelanggan berikutnya mungkin kita akan closing. Kita bahagia lagi, energinya akan nyalur lagi. Tapi kalau kita sudah kepikiran ini gimana ya nggak closing, kemudian kita murung, next ada pelanggan mungkin tidak akan merasakan kebahagiaan kita karena kita mikirin yang sebelumnya. Jadi intinya bahagia. Nah, bahagia itu gimana sumbernya? Ya, kalau kita pengen bahagia itu lihatlah ke bawah. Ya, bukan ke atas. Kalau ke atas kita kan nanti jadi nggak bersyukur. Ya, kayak itu mudah, saya susah gitu. Jadi kalau kita ingin bahagia, lihat ke bawah, lihat saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, apakah mereka sudah berkecukupan atau belum, ya kita lihat mereka gitu. Nah, kira-kira mereka butuh uluran tangan kita atau tidak gitu. Mereka butuh uluran tangan atau tidak. Nah, kalau butuh uluran tangan
kita berbagi. Jadi kunci bahagia itu sebenarnya kita harus banyak-banyak berbagi. Semakin banyak berbagi, kita akan bahagia. Nah, berbagi itu apa? Berbagi ya berbagi ke pelanggan, kasih e-book, kasih senyum, kasih ucapan selamat pagi, kasih apapun yang bisa kita kasih. Nah, itu energi bahagia akan ada di situ. Gitu, Mbak Nana itu penjualan terbaik, dia itu setiap jam 11 malam dia bangun. Itu tidak saya suruh ya. Memang dream dari Mbak Nana ini menggerakkan hatinya untuk dia bangun jam 11. Untuk apa? Untuk membalas semua pelanggan mereka. Pelanggan Mbak Nana tuh dibalas semua gitu. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa? Ya saya senang berbagi, Pak. Gitu. Meskipun malam-malam aku capek, ya saya berbagi. Jadi intinya harus bahagia dan berikan sesuatu untuk pelanggan kita dengan tulus, kita terus berbagi aja. Intinya seperti itu, Mbak ya. Jangan khawatir kalau ada orang 1-2 yang mungkin belum. Tapi suatu saat nanti insya Allah bisa menjadi pelanggan kita. Baik, insya Allah jelas nggih Bu Novi. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Latif dari Umu Intan kalau nggak salah ya, Beringin Anom ya, sama ini Mbak sama pertanyaannya yaitu ya Mbak Ibu. Apakah ada waktu tertentu untuk share konten atau jam-jam berapa saja yang untuk posting konten yang pas ya? Share konten di jam pagi ya, pagi itu kalau bisa ya sebelum jam 7. Kalau siang itu jam 13, kalau malam itu jam 19. Itu waktu terbaik. Tapi kalau memang kita tidak bisa on time, itu masih dalam batas toleransi, tidak masalah. Karena saya sadari teman-teman reseller mungkin juga punya pekerjaan lain, punya agenda lain. Jadi yang penting sehari 3, pagi, siang, dan sore itu dijaga untuk waktunya bisa menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Ya. Tapi bukan berarti nggak digarap ya, tetap harus digarap, tapi menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Latif. Oh ya, ini untuk teman-teman sahabat gaji yang reseller maupun agen distributor, kalau agak kesulitan konten, ini Mbak Tias ini siap membantu ya. Insya Allah kita beri konten 3 nanti terkait dengan gambarnya kok itu saja, nanti bisa foto sendiri atau di katalog grup Telegram itu juga ada, bisa diambil, atau grup Selebgram juga bisa diambil fotonya, bisa dipadukan sendiri. Kalau kata-katanya mungkin ada yang kurang cocok, apa copywriting ya Mas Latif namanya ya, nanti bisa ditambah sendiri ya, seperti itu. Baik Mas Latif, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Latif. Ini dari Bu Ella Mardin yang dari Hong Kong atau Taiwan tadi ya. Bagaimana cara menghadapi customer, terkadang ada yang membandingkan harga dengan all shop lain secara langsung kepada kita ya. Mungkin di situ lebih murah atau seperti jenis atau apa gitu, seperti itu ya. Monggo silakan Mas Latif. Sama ya rumusnya ya. Intinya ya kita tanggapi dengan positif aja. Gitu. Jadi, oh iya Mbak, di sana ada harga yang lebih mahal. Ya alhamdulillah kalau ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Nah kita ada harga kita ya harga sekian, katakanlah harganya adalah 50.000, tapi insya Allah kualitas tidak akan membohongi, harga tidak akan membohongi kualitas. Jadi sambil kita kasih jokes lucu gitu, kita kasih respon dengan positif, jangan terus kita defense itu ya di tempat lain itu lebih jelek gitu. Di tempat lain itu berbeda kualitasnya dengan kita Mbak, kalau kita lebih baik. Nah itu kesannya defense, kita tuh mempertahankan argumen kita. Jadi kita puji aja, oh iya Mbak, di yang tempat lain banyak yang lebih bagus gitu. Tapi insya Allah punya kita kerjakan dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah nanti energinya bisa nyalur loh Mbak gitu. Jadi jangan dianggap serius, Mbak. Kalau ada orang nawar, kalau ada orang bandingin, kasih aja jokes-jokes lucu gitu. Ya, intinya agar mengubah energi. Kalau dia serius, kita kasih lucu gitu. Jadi bisa kita sambil bercanda,
kita sambil tersenyum, sambil kita memuji brand lain. Alhamdulillah itu juga punya saudara saya, punya saudara sesama muslim gitu. Jadi kita beri respon positif yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa sambil memberikan jokes-jokes lucu lah gitu. Kemudian yang ketiga baru dijelaskan kelebihan dari produk kita apa. Dan itu juga tidak harus panem dengan fitur-fiturnya. Jadi karena punya kita dikerjakan dengan hati dan dengan penuh dengan cinta, di delivery dengan semangat berbagi. Jadi kita harganya sedikit mahal, Mbak. Kira-kira menarik nggak itu? Jadi kayak gitu, jangan terlalu sepaneng. Ketika ada yang gitu, bisa sambil lucu-lucuan. Tidak harus fitur. Mohon maaf, sepaneng itu apa ya? Sepaneng itu tegang. Oh, saya orang Sunda soalnya nggak ngerti. Ya nggak apa-apa, saya juga belajar dari orang Sunda. Jadi kita memperkaya wawasan di seluruh Nusantara. Nggak apa-apa Mbak, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung disampaikan. Gitu. Ya, syukron jawabannya, Mas. Ya, wayaki. Gitu ya. Paham ya kalau lihat orang bandingin harga. Harga saya juga mahal, Mbak Ella. Harga produk saya Insya Allah. Juga jutaan juga. Harga workshop itu kan juga nggak murah ya. Tapi memang top customer service itu adalah orang yang bisa terus tersenyum meskipun dia menghadapi penolakan. Itu luar biasa. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa penjelasannya Mas Latif. Barangkali ada sahabat kaji, rekan-rekan yang lain yang mau bertanya langsung kepada Mas Latif, kami persilakan. Ada? Baik, ini tampaknya masih perlu banyak yang kita cerna Mas Latif ya, karena ilmu-ilmunya sebagian ada yang baru ya. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Latif, tadi ada beberapa istilah bahasa Inggris ya, mungkin saya juga atau ada teman-teman yang pernah kayak misalkan goals, buyer persona, terus kemudian apa ya, mungkin nanti bisa ditambah sedikit. Iya, buyer persona itu ya target market kita lah gitu. Jadi kita harus tahu kebiasaan target market kita, apa kebiasaannya, kemudian bagaimana karakteristiknya. Ya, jadi kalau karakteristiknya maco ya bahasanya jangan terlalu lembut. Kayak misal brodo itu kan, halo bro, baru apa bro? Udah makan belum bro? Jadi karakternya maco secara copywriting. Tapi kalau ternyata market kita itu orang ibu rumah tangga, ya kita harus sampaikan dengan bahasa-bahasa seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi itu bisa untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri kita kepada pelanggan dengan memahami buyer persona. Nanti tabelnya saya kirim, boleh nanti di grup saya kirim JPEG-nya. Nanti silahkan diisi, itu ada burangnya. Nanti silahkan diisi. Atau bisa juga ketik aja di Google buyer persona. Itu biasanya muncul banyak. Begitu ya. Nanti ada buyer persona itu ada banyak. Kemudian kalau goals ya, goals adalah tujuan, terus attract itu adalah sesuatu yang bisa menarik perhatian mata, itu namanya attract ya. Jadi gimana kita lewat kemudian tertarik, kita online kemudian tertarik, itu namanya attract ya. Jadi itu apalagi kira-kira cukup ya. Personal branding ya, itu ya personal branding. Jadi branding itu ada 3 ya. Personal itu adalah manusianya, produk itu adalah produknya, corporate adalah perusahaannya ya. Gitu. Kalau personal branding ya influencer itu personal branding. Kalau produk branding ya contohnya Wardah itu produk branding. Corporate branding itu contohnya Astra ya mungkin ya. Jadi di situ ada etos-etos kerja yang dikomunikasikan, budaya-budaya perusahaan yang dikomunikasikan, termasuk seragam itu juga corporate branding. Pembuka ketika mau bekerja itu nyanyiin lagu Indonesia Raya itu juga corporate branding. Jadi ada 3 ranah branding, personal, produk, dan corporate. Nah kita ngomong yang corporate itu tadi gitu.
Kalau leads itu apa ya Mas Latif ya? Leads. Leads itu adalah chat yang masuk di kontak kita. Jadi leads itu adalah chat yang masuk ke kontak kita, itu namanya leads. Kalau dia sudah transfer namanya closing. Gitu. Jadi calon buyer atau calon buyer itu leads. Itu. Jadi semua leads itu kita perlakukan sama baiknya. Gitu. Jadi ya coba teman-teman bayangin aja punya 100 customer aja. Kira-kira bisa nggak kalau saya challenge punya 100 customer sekarang? Bisa nggak? Insya Allah harus Bisa. yakin ini ya. Insya Allah bisa. Insya Allah 100 pasti bisa lah. Kenapa? Masuk kita hidup 25 tahun nggak punya 100 teman gitu kan? Atau 30 tahun sekarang, masa kita nggak punya 100 teman baik aja kita nggak punya gitu kan? Gitu. Dan 100 customer itu kita jaga, kita silaturahim, kita jaga hubungan baik dengan dia, itu sebenarnya udah cukup gitu. Udah cukup. 100 orang itu kita jaga dengan baik. Kalau mereka repeat order setiap 3 bulan sekali, maka setiap bulan itu sudah ada 30 closing. Tinggal kita ajarkan ke reseller kita yang lain. Kalau kita distributor, ajarkan ke reseller, ya itu sudah bisa berapa, kalau 5 reseller itu sudah per bulannya 30 kali 5, 150 closing dari reseller. Jadi sebenarnya sesimpel itu loh jualan tuh, nggak rumit gitu loh. Ya, tapi kadang-kala ketika kita jualan, fokus kita itu cuma jual terus. Padahal kita lupa untuk menjaga itu ternyata sangat murah cost-nya. Itu. Nah, dan ketika kita jualan, kadang-kala fokus kita itu adalah channelnya di mana gitu. Padahal customer itu ada di depan mata kita. Ya enggak? Ya, tetangga kita itu customer kita. Teman kita gitu. Ya malu nggak jualan sama mereka? Ya kenapa malu gitu? Kenapa malu? Saya juga ngasong keripik pedas itu juga dengan bahagia gitu. Karena saya pengen nikah. Jadi teman-teman silahkan gitu, jangan nggak usah malu. Ya intinya bantu mereka. Nah, kalau saya challenge untuk mencari 100 customer, kemudian menjaga hubungan baik, di hari ke-7 tawarkan sesuatu, saya yakin itu nanti akan closing. Ditawarkan di hari ke-7, hari ke-1 sampai ke-6 jaga hubungan baik, di hari ke-7 tawarkan sesuatu kepada orang tersebut, insya Allah akan closing. Setidaknya 20% akan closing. Gitu. Jadi segampang itu. Gitu. Nah, tergantung nanti action kita seperti apa. Gitu. Oke, baik, Masya Allah. Sharing ilmunya luar biasa ini, Mas Latif. Bagi rekan-rekan, tampaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Waktu sudah jam 10 lebih 38 kalau nggak salah. 21.37 ya. Barangkali mungkin pertemuan hari ini kita akhir sampai sekarang. Mas Latif, mungkin barangkali Mas Latif ada closing statement untuk pertemuan malam ini, Mas. Ya, sebenarnya ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya itu akan di-kick di grup ya. Jadi kita biar semuanya bangun gitu. Ya, jangan ada yang tidur gitu. Kita udah ikut mentoring, tapi masih ada yang belum fokus. Jadi semuanya bangun, kita kick di grup. Cuman saya tidak memakai strategi itu sekarang, ya karena saya pengen menggerakkan hati, gitu. Jadi saya pengen apa yang kita pelajari hari ini tidaklah dengan ancaman, tapi dengan hati. Maka insya Allah, ayo kita lakukan dengan hati. Kita lakukan per besok pagi, kita upload status, ya, dan dilaporkan di Google Form. Insya Allah kita akan review setiap hari. Begitu Mas Danang. Atau nuwun, monggo silahkan kalau mau dilanjut. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Latif atas sharing informasinya. Insya Allah habis ini tugasnya ditaruh di grup ya Mas Latif ya? Pakai Google Form. Oh iya, nanti Google Form-nya kita share linknya. Oh iya. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua sahabat Kaji Indonesia. Saya sangat apresiasi ya. Sampai malam ini
kekuatan mak-mak masih kuat ya. Saya juga agak sedikit mulai beliau. Sudah. Oke. Apalagi yang jamnya +1 ya. Jam +1 sudah hampir jam 11 berarti ya. Nah, terima kasih banyak sahabat Keci, rekan-rekan semua. Mungkin saya juga mohon maaf dari saya dan Ibu Rohima selaku owner owner KIC Indonesia dan juga tim-tim. Semoga nanti besok semangat kita bisa menjalankan tugas. Kita berjumpa lagi pada hari Ahad besok ya, Sabtu Ahad. Ada 3 hari lagi. Silakan nanti. Saya izin nanti ini ada rekamannya, saya izin share ya Mas Latif ya ke rekan. Boleh nanti di private ya Pak ya. Oh, baik. Khusus yang ikut. Nanti kita private untuk tim di grup. Bagi yang minta linknya nanti akan kita beri. Terima kasih banyak. Saya akhiri sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Baik, saya mohon izin untuk meng-close Zoom meeting kali ini, teman-teman semua. Assalamualaikum. Terima kasih.